Ini aja simple. Kalau lu nggak bisa mengconvince diri lu, gimana lu bisa convince orang lain gitu? Instead of asking dan requesting, lo justru minta dia untuk sharing expertise dia gitu, atau kayak kasih gue kisi-kisi gitu. Ya, karena convincing seniors itu it's way beyond the idea itself. Betul. Welcome to Work in Progress, a podcast where we explore the meaning of work through real stories and point of views. Welcome back to another episode of Work in Progress. Konfeti. Manual. Konfetinya manual. Hari ini gue mau membahas Apa? petuah untuk Dede. Para Seolah-olah semua teman-teman, episode kita nggak ada yang Dede. Para teman-teman yang nonton. Kencang juga musik. Iya, kita mau memberikan petuah kepada teman-teman tentang gimana caranya meyakinkan para tetua-tetua di kerjaan alias senior-senior atau leader-leadernya. Pernah nggak sih kalian ngerasa, nggak pernah nggak sih kalian ngerasa ada suatu ide yang mau kalian pitch, tapi ternyata tidak didengarkan gitu, atau tidak diindahkan, atau even tidak dianggap gitu. Ya. Nah, itu kayak gimana gitu, kayak gitu. Kayak berasa banget tuh sakitnya tuh kayak tapi yang lebih sakit lagi kalau misalkan ada momen-momen kayak, lah itu kan ide gue juga ujung-ujungnya. Dapat kebeli tuh kalau dia ngomong. Saat misalkan nih kita yang nge-pitch idenya, kita harus gini melakukan A, B, C. Terus pas di meeting the boss of the boss bilang kurang yakin. Terus somehow dari another boss atau another person coba nge-pitch the ABC yang sama, terus ternyata oke, lah itu kan ide gue. Lebih sakit tuh kayaknya. Pernah nggak lo? Enggak, tapi mungkin gue pernah. Agak drop ya? Tapi gue dulu pernah. Gue ada pernah lah. Misalnya dulu di momen-momen dulu, kayaknya kalau di momen kita dulu lebih parah deh. Kayak bos-bos Gen X. Ya. Not that it's I wanna make it generational, tapi kayak bos-bos era kita kayaknya lebih tajam gitu. Kayak mungkin kayaknya kita nggak usah coba itu dulu gitu. Jadi pasti pernah lah. Lebih tajam atau lebih kejam? Tipis ya, tajam dan kejam. Iya. Jadi pastinya pernah gitu. Cuman emang makin kesini tuh makin sering denger aja gitu. Kayak yang di beberapa level, especially junior 1-2 tahun masuk gitu ya. Kayak 2 tahun pertama kerja kali ya, itu berasa. Dan ini mungkin lebih kerasa ke-hit lagi karena kalau junior sekarang tuh cepat banget kan catch-up-nya gitu. Jadi sebenarnya ide-ide yang dilontarkan tuh memang valid adanya gitu, dan mereka kayaknya emang this is the solution that the best we can do gitu. Dan kok kayaknya mental terus dari kepala udah, dan asumsinya paling gampang adalah lo pikir gue nggak pernah ngelakuin jadi lo nggak dengerin gue ya gitu. Kayaknya karena level gue segini ya gitu. Terus mulai berpikir karena level gue masih terlalu kroco untuk lo yang di atas itu. Krece. Ada enggak gitu. Jadi kayak terus jadi get us thinking gitu. Si yang most of kita kan berdua middle managers gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih yang kayak apa yang bikin kita seolah-olah tidak mendengarkan tim kita misalnya gitu, atau being hard lah to accept your ideas gitu. Di case lo misalnya, respon pertama lo yang mungkin terkesan seperti yang kayak lo nggak buy-in tuh apa? Mungkin kalau gue mencoba ini kayaknya belum berdasarkan feedback atau komentar dari yang lain, tapi lebih ke arah based on my reflection aja. Pas gue ngerasa gue nge-challenge balik, misalkan ada satu ide di pitch gitu kan, Mas kayaknya kita bisa kayak gini gitu kan, terus most likely gue nggak akan bilang iya langsung gitu. Not even, kan kadang ada yang leadernya bilang that's interesting, abis itu ber-challenge kan. Lo bahkan gue skip bagian interestingnya gitu. Gue skip bagian I think that's a good idea gitu. Di bagian sandwich lo nggak ada. Di bagian praisingnya tuh gue skip, langsung gue hajar dengan challenge pakai pertanyaan gitu.
kayak misalkan what's the reason behind it gitu. Simply gue nanya reasonsnya apa atau why do you think like that gitu, kayak apa sih yang bikin lu berpikiran seperti itu, apa yang findings apa sih yang membuat lu punya argumen itu. Jadi gue kayak challenging the arguments. Aim lu sebenarnya apa? Yang lo pengen kejar? Aim gue untuk mempertajam argumen itu sendiri, untuk jadi untuk biar pitch-nya itu lebih matang lagi gitu sebenarnya. Nah kadang itu bisa dianggap sebagai dan terutama mungkin intonasi gue kali ya agak judging ya pertanyaan gue, agak kejam. Kadang gue merasa, karena gue pernah di dapat komen feedback atau komen pas di meeting itu, gue nyecer si orang ini gitu kan. Terus kayak, kenapa lu mas nyecer lagi? As if kayak emang sebelumnya gue sempet nyecer sih. Dan tapi itu emang niatnya nyecer waktu itu. Nah terus yang kali ini gue cuma mempertajam insight-nya. Cuman mereka memandang itu sebagai nyecer. Karena itu memang meetingnya gede sih. Nah itu salah satu sign, salah satu tanda, oh mungkin intonasi gue kali yang terkesan nyecer. But anyway, goal gue ya tadi mempertajam itu. Karena karena balik lagi, kalau kita mau punya gagasan tertentu, kita mau melakukan suatu action, pasti kan ada implikasi. Nah implikasi itu yang bisa lebih well thought. Itu aja sih sebenarnya. Gue ngelakuin, kalau lo pakai nyecer, gue biasanya bilang drilling. Jadi intinya gue kayak ngetesting different, ada pakai bahasa Inggris aja. Nyecer. Berarti gue ngebor gitu ya? Ya lo bisa. Kan drill. Bisa. Gue suka drilling tim gue dengan different POV aja gitu. Kalau intensi gue kurang lebih sama sih, kayak mempertajam atau ngetes kayak udah seberapa gitu ya? Iya, udah lo seberapa jauh nggak lo udah memikirkan implikasi A B C D E F G. Apalagi semakin gede idenya dan semakin problemnya itu semakin penting. Ya, critical dari gue. Semakin critical problemnya itu gue semakin liar gue testing the idea. Ini kayak lo lagi sidang skripsi sih. Kayak lo udah research nggak, thought prosesnya apalagi selain dari POV yang gue challenge, juga gue kadang-kadang mikirin kayak lo udah ngerti banget nggak problemnya itu sebenarnya apa. Gitu. Kadang-kadang lo pitching solution tapi problem yang lo mau attack tuh misalnya mismatch kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak itu, tapi memang gue ngerti banget yang kayak tadi lo bilang, intonasi dan pemilihan bahasa dan scale of the meeting itu bisa sangat ngaruh ke interpretasi orang yang lagi di bor. Yang lagi di drill gitu. Lo kayak lo pikir kayak itu attack lah, lo pikir kayak lagi dicecer lah. Padahal it's just us exercising sih. I think that's the word, exercising. We want to exercise the idea, exercise the proposal. Bahasa Indonesia apa ya? Melatih. Nggak ngelatih juga. Ngedrill apa ya? Exercise the idea itu is a good word. Jadi kayak dan that's the essence mungkin ya. Jadi kayak fokusnya tuh sebenarnya di idenya. Gitu, can we sharpen the ide better, not you. In a way lo juga ter-challenge jadi mikir kritis. Tapi kita tidak, tuh idenya sebenarnya. Kita bukan mengkritisi elunya, bukan individunya yang kita kritisi atau bukan berarti kita tidak percaya sama individu ini, tapi lebih ke arah itu idenya, argumen yang kita mau challenge. Benar. Karena kadang gini, kalau misalkan lu kayak ide lu mungkin masih mentah gitu ya. Ada aja kendalanya, misalkan lu over enthusiastic sama ide ini. Idenya belum matang, terus lu pitch, terus ujung-ujungnya pas kita tanya lah lu nggak bisa jawab gitu. Kayak lu nggak convince sendiri. Nah kalau gue ngeliatnya gini aja, simple. Kalau lu nggak bisa mengconvince diri lu, gimana lu bisa convince orang lain gitu. Nah itu sih. Itu benar banget, karena kadang-kadang lo kayak kadang it takes more than just cuman datanya atau research lo. Kadang cara lo bawa dan how convince you are to convince people itu yang itu harga apa sih? Itu bare minimum apa sih? Enggak dong. Harga mati. Bukan. Apa? The icing of the cake. Ya. Jadi kayak kalau lo present cake,
bolunya tuh adalah data dan research lo. Ya, icingnya tuh adalah packaging apa sih? First ini impression apa sih? Pembawaan dan trust lo terhadap idenya. Ya. Gitu. Dan orang akan melihat kue bukan dari dalam bolunya, tapi dari icingnya. Oh, bagus nih bentuknya. Kayak warnanya bagus, ini segala macem, well thought. Yeah. Baru kita bedah. Oh, bolunya enak nih. Gitu. Tapi kita nggak akan masuk ke bolunya kalau udah mentok di icing. Itulah contoh. Ya, Kalau lo ya. pada saat pembawaan, dan ini bisa banyak-banyak macam-macam banget ya, kayak cara lo membawakan the way you say it, atau kayak biasanya tuh pembawaan cara bahkan body language itu menggambarkan seberapa percayanya lo sama apa yang lo ucapin. Ya, jadi it's a whole circle sih menurut gua gitu. Kalau lo it's dari a whole package juga gitu. Jadi begitu lo datang dengan bilang yang kayak menurut gua nih lo harus coba. Itu udah udah satu pintu udah kebuka gitu. Tapi kalau misalnya lo dari awal aja udah nggak kayak gitu, ketika lo di drilling makin goyang, dan as soon as lo shaky itu yang makin bikin kita kayak and that happens to everyone. Menurut gue itu nggak masalah. Even gue sendiri pun kayak gitu sih. Iya. Gue nyoba bawa suatu ide ke stakeholders, terus pas di challenge balik gue pun belum yakin, kayak gue belum begitu mikir di bagian ini, atau gue belum ngeh di bagian ini, atau ada area-area lain yang kita belum terlalu pikirin banget. Dan menurut gue itu bukan berarti ide kita buruk, atau bukan berarti orang nggak percaya sama kita, tapi lebih ke arah berarti itu part yang kita perlu coba address untuk nge-sharpening the idea, dan akhirnya nanti debatnya jadi lebih ke arah yang lebih naik levelnya gitu loh, kayak whether or not we should do it gitu, rather than kadang gini, rather than kita ngebahas whether we want to do it or not, seringkali obrolan pertama when you pitch the idea adalah how do you get the data, what's your reference, what's your benchmark. Biasanya tuh lead kita atau kita sebagai leadnya, sebelum kita ngomongin what's next-nya atau solusinya, next-nya mau ngapain, pasti mulai dari problem statement-nya dulu tuh biasanya tuh. Nah, kalau misalkan udah mentok di problem statement, ya kita nggak bakal maju gitu. Kalau sekarang pasti even problem statement itu bisa mulai dari keabsahan data atau kevalitan data yang kita referensikan gitu kan. Nah, cuman gue bisa ngerti kadang tuh kalau misalnya sebagai junior, apalagi lo kayak baru masuk ke dunia kerja gitu ya, bahkan 2 tahun lah, keinginan untuk cepet-cepetan showing something, presenting something, proving something itu memang lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi banget kok. Kalau kita sekarang punya luxury of the time untuk kayak bentar deh gue pikirin dulu nih. And also luxury of the title I think. Luxury of the level as well. Luxury of the level untuk kayak bentar deh gue pikir-pikir dulu nih problemnya sebenarnya apa, gue assess dulu, terus lo dapat info lebih banyak kan kalau di levelnya lebih naik gitu. Nah, di levelnya yang lebih junior tuh mungkin that urgency itu bikin kalian lebih tergesa-gesa untuk maju, dan pas maju ya itu tadi kayak Paul bilang gitu, problemnya belum ini, ya udahlah kena cecer langsung di depan gitu. Gitu. Lo langsung di decline. Langsung dihadang gitu. Enggak, kita tidak menghadang, kita merangkul, tapi nggak merangkul. Kita mau support, tapi kita nggak akan bisa support kalau kita pun nggak believe in the idea to support. That's just our way untuk believe what we want us to believe. Sure. Tapi ini apa tuh? Ini yang menurut gua nggak gampang untuk diterima. Dan nggak adil. Yes. Let's just say that. Bahwa ada certain things dan ada certain occasions di mana memang certain call harus di make oleh some people or some level gitu. It's just not your call. It's just not your call to make. Or it's just above your pay grade. Ada nggak sih pernah ngerasain kayak misalkan kita ngelihat nih, let's say kita bisa identify problemnya di mana, terus ada certain findings yang jadinya kayak gagasan, kita bisa ngelakuin eksperimen ini nih, atau kita bisa coba bikin campaign ini, atau kita bisa bikin program ini misalkan gitu kan. Terus kita pitch ke senior leaders misalkan.
nggak masuk gitu, nggak dapet buy-in-nya tuh. Tapi pas misalkan middle manager lead direct lead kita yang ngomong nih ke mereka ini yang di atas sana gitu kan, with the exact message, the exact plan, the exact thing lah ya, the exact proposal ke buy-in, ya itu sering terjadi gitu. Itu yang gue balikin ke luxury of the title, luxury of the level. Ya. Karena nggak jarang juga kita sebagai middle manager. Ya. Middle manager yang ngelit tim juga, kita di sini sebagai reseller tuh sering kali gitu. Bener. Ya cuma kita ngeresell aja gitu. Kita dapat source nih dari kalian tim kita gitu. Terus kita tahu ini apa? Iya. Dan biasanya yang kita crafting itu adalah how-nya. Betul. How to pitch this, how to share this one to the exact Stakeholder yang mau kita jual. Iya, karena kalau gue lihat ya, kenapa itu akan terasa tidak adil dan akan terasa tidak susah untuk diterima lah. Susah diterima gitu ya. Dan pasti akan subjektif, I know. Dan gue nggak melihat ada cara untuk membuat ini lebih objektif. Betul. Tapi gue hanya melihat ini sebagai hal yang bisa kita bikin less subjektif. True. Whatever that means. Cuman biasanya tuh yang jadi masalah kenapa nggak jadi buy-in tuh bukan what-nya, bukan isi dari proposalnya, tapi lebih ke arah how-nya. Mungkin si middle manajernya ini dia udah ngerti how to-nya gitu, how to convince this particular stakeholders, each of the stakeholders, karena mungkin udah nge-build relation-nya sebelumnya atau misalkan udah build the trust sebelumnya. It's just a competitive advantage yang mungkin para kita yang let's say bukan kalian yang mungkin baru 2 tahun kerja itu belum punya gitu. Dan ya udah nggak usah terlalu dibawa personal dibawa hati kayak ini kan ide gue, terus karena ini jadinya lead gue yang bisa, yang ngapain gue mikir kalau gitu. Menurut gue enggak. Ya, dan itu nggak bisa lo reseller dan kemampuan si leadernya untuk smoothen the proposal untuk bisa meng-offer itu tuh nggak bisa remehkan juga. Maksudnya it's not as simple as that gitu. Dan itu bisa dipelajarin juga. Banget. Dan itu yang terkadang unfortunately ya didapat dengan waktu. Gitu, nggak melulu sebenarnya tentang dia pintar ngomong, pintar muter-muterin bahasanya. Enggak, it's just a matter of bisa jadi leadnya memang sudah punya experience yang bikin the value of their words itu lebih weight-nya tuh lebih ngejejek, lebih masuk gitu. Bisa jadi experience-nya dia, bisa jadi memang trust level antara dia dengan senior leader atau stakeholder ini udah lebih ke build gitu. Jadi memang ayolah gitu ya, biasa gitu. Itu bisa jadi gitu. Itu bukan gue nggak mau kesannya kayak jadi ini masalah karena udah temenan nih, udah badis nih gitu. Enggak gitu kan. It a genuine trust yang memang udah ke build satu sama lain antara mereka, yang orang jadi lebih ya udah gue beli karena lo yang bilang gitu. And it's a track record thing gitu. It's a track record thing yang memang lo harus mau nggak mau lo harus terima, and one day if you work right itu bikin gitu satu hal yang dibangun. One day if you work right, you will build it and you'll get to that point di mana value of your words and your proposal itu lebih ada beratnya, ada bobot. That's the word. And I think to make it less subjective, ini suatu invitation kepada para middle manager untuk juga ngelakuin 2 hal menurut gue. Satu, to share the credits back to the OP, original poster. Kayak apa sih namanya, orang yang pertama kali bikin, jadi kayak tim lu gitu ya. You share the credit with them. Share the credit, share the impact, share the result as well to them gitu kan. Even better kalau lo share the creditnya in the forum. Yes, gitu kan. Lo kudos to this person gitu. Jadi kalau misalkan lo dikudos-kudosin tuh sebenarnya lihat lo mau memberikan exposure itu kembali ke lo gitu. Dengan harapan nextnya lo bisa direct gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan gue lupa nih yang bagian kedua. Asik tau. Bentar, klasik gue nih. Yang pertama share the credits. Yang kedua, yang kedua adalah kita para middle manager, kita juga perlu bisa nge-share balik ke
timnya, what worked on that particular proposal. Kayak pas kita nge-pitch ke ininya sebenarnya buat si ini tuh sebenarnya lu perlu lihatnya dari sini, yang sini itu ini gitu. Kita pun juga perlu mupuk itu ke tim kita. Kiat-kiat dan kisi-kisi untuk bisa untuk ngejual. lebih ngerti dan lebih ngerti orangnya untuk kita bisa jual lebih bagus lagi. Itu nggak bisa menurut gua dibutuhkan kedewasaan buat middle manajernya untuk nggak pelit. Jangan gatekeeping kalau kata anak sekarang. Itu. Tips and trick untuk kesana tuh jangan di gatekeep gitu, karena it can go a long way gitu, dan mereka butuh denger si yang junior ini bahwa kadang-kadang kalau misalnya baru mulai presenting dan baru mulai selling ideas to gaining buy-in, bumbu-bumbu dan tips-tips itu tuh yang paling jarang dan susah dipelajari gitu. Jadi kalau lo udah nemu formulanya tuh lo share, dan itu tuh banyak ya, tiap orang tuh bisa beda gitu resep-resepnya. Jadi lo nggak akan kehilangan kredibilitas lo lah dengan lo membagikan itu gitu. Dan itu catch up and learn that juga. Bener. Dan caranya tuh nggak cuman storytelling, tapi juga by drilling. Kayak misalkan lo gue mau ngomong siapa sekarang nih? Misalkan gue mau ngomong ke yang 1-2 tahun ini lah ya, buat teman-teman yang nonton gitu ya. Misalkan lu punya ide gitu, terus biasanya kan ada kayak dry run gitu ya sebelum lu presentasi di in a bigger meeting. Biasanya lead lu akan minta dry run. Kalau lead lu nggak minta dry run, lu patut mempertanyakan itu gitu kan. Lu minta aja gitu. Mas, Mbak, Kak, boleh nggak gue testing dulu? Boleh nggak testing dulu sama lu gitu. Nah, pas di dry run itu, it would be great if si direct lead-nya itu memposisikan diri sebagai stakeholders yang bakal dituju. Nah, jadi kayak ada role playing-nya gitu. Kalau misalkan nih senior leader-nya ini sangat matematis atau sangat kalkulatif atau sangat direct gitu. Even lu bisa kasih feedback, lu jangan bikin slide yang terlalu bertele-tele. Lu can you just go in the meeting with just 3 slides instead of 20 gitu. Terus misalkan sesimpel dan lu bisa ngasih feedback tuh bukan cuman most likely feedback yang lu akan kasih sebagai middle manager. Jadi message gue agak mix ya, tapi gue mencoba untuk nge-clarify ini message ke leadernya, ini message ke worker ya, ke working level ya. Feedbacknya tuh jangan cuma perkara feedback on the idea, tapi feedback on how to tell the story gitu. Kayak misalkan si kaliannya ini gimana ya gue jelasin? Ya si kalian yang juniornya ini mau nge-pitch idea, bikin slide-nya, ya slide-nya pun juga perlu diliatin gitu. Kayak misalkan, feedback-nya mungkin bisa nggak lu bikin executive summary-nya, bisa nggak lu bikin chart-nya tuh lebih self-explanatory lagi, to the point. Bisa nggak lu share slide-nya sebelum call, to the point. Bisa nggak lu ngedrill-nya itu even dari bahasa yang dipakai gitu. Kayak, ini bahasa lu terlalu teknis sih, kayaknya orang sales nggak ngerti. Atau pitch lu terlalu ngawang-ngawang, bisa nggak lu lebih elaboratif karena stakeholder-nya tuh lebih detail orangnya gitu. Nah, itu juga salah satu cara si direct lead-nya itu untuk nge-share resep-resepnya itu balik ke juniornya dengan cara drilling tadi gitu. Jadi drilling itu bukan cuma mempertanyakan atau bertanya tentang keabsahan dari data, ya itu harus diberesin dulu. Tapi next-nya adalah how to deliver the message, itu juga perlu di-drill gitu. Dan jadinya to conclude sebenarnya convincing the seniors tuh bukannya tugas si junior ini juga, tapi juga ada si middle manager yang bisa ngebantu lo untuk either angkat atau malah kalau yang paling bangke kalau middle manager yang ninggalin lu di situ dan throwing you under the bus gitu. Misalkan ada masalah, gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu, menurut gua, karena gua juga nggak menutup gua mengakui lah ada middle manager yang kayak tidak development minded sepau gitu, atau tidak se-inisiatif dan proaktif itu untuk yang kayak nanti lo bakal begini ya sama stakeholder. Enggak, ada middle manager yang memang sangat mau kreditnya di dia gitu, let's be real. Gitu. Lo dapet ide, lo kasih gue ide, oke, gue bagian jualan gitu. Ada. Vendor lo. Jadi vendor lo jadinya. Gitu. Jadi that's the reality. Gitu. Vendor sukon. That's the reality of the job gitu. Under our work environment that pertama
I'm sorry, you have a leader like that. Yeah. Tapi yang kedua, yang gue juga find this cukup bisa dicontoh, itu adalah tim member gue pernah nanya kayak gini juga ke gue, kayak boleh nggak kak suggest ke gue atau kasih tau ke gue what are some questions yang lo bisa lihat si A nanti bakal tanya gue ketika gue present. Atau kak kalau dari berdasarkan pengalaman lo presenting ke si B, biasanya dia sukanya berapa slide gitu. Jadi kayak in a way pertanyaannya tuh lo geser atau inquiry lo ke leader lo itu lo geser dari cuman kayak kak bisa nggak nanti gue yang present, atau kayak kak bisa nggak nanti itu lo mention yang kayak gini instead of asking dan requesting, lo justru minta dia untuk sharing expertise dia gitu, atau kayak kasih gue kisi-kisi gitu. Jadi proaktifnessnya juga harus datang dari lo gitu. Jangan ujuk-ujuk pembicaraannya tentang kayak kok gue gak kebeli-beli sih gitu, atau nggak kayak kok lo ngambil kredit gue sih gitu. Tapi jemput mereka di justru in the moment of creation dan posisikan mereka memang sebagai expertnya of selling it gitu. Jadi lo bisa, mereka juga ngerasain oh iya jadi gini caranya gitu kan. Jadi mereka merasa kayak the expert of the situations, dan lu dapet tuh tips and triknya, the icing itself kayak gitu. Jadi ya in those situations where your leads are very accommodating dan very development minded, good for you, use that opportunity untuk benar-benar brainstorm dan di drill, jangan avoiding that drilling session. Tapi in cases atau work environment dimana leadnya agak pasif dan atau malah gitu mungkin kita nggak perlu aktif gitu lo have to jemput bola menurut gua, dan proactively asking them gitu. Karena pas lo convincing the seniors tuh gua rasa 50%-nya itu di preparation sih, di persiapan gitu. Pas di on the D-day of let's say the meeting atau presentation, ya itu setengahnya lagi gitu. Eksekusi itu setengahnya, tapi preparation itu even sampai ke to the point mungkin lebih ke bisa jadi gini, let's say you want to convince the board gitu kan, atau beberapa orang gitu. Ada istilahnya kalau di Jepang kan nemawashi ya, dimana sebelum lu masuk ke call yang gedenya, lu gerilya tuh ke tiap orang gitu, ngobrolin idenya, pitch the idea, bla bla bla, to align first gitu. Jadi pas di meetingnya yang gede itu lebih ke arah mengofficialkan gitu loh. Nah itu juga salah satu cara. Jadi preparation tuh nggak cuma preparing materi, tapi juga preparing the audience. Iya, preparing the audience juga, benar. Preparing the audience. Brief the audience itself gitu. Jadi banyak faktor yang put into that gitu. Jadi jangan di oversimplify bahwa just because you're a junior, your idea is not being listened. Gitu. Ada layers of karena convincing seniors itu it's way beyond the idea itself. Betul. Ada banyak faktor di situ yang bermain. So study those factors. Yes. Jangan give up. Dengan faktor-faktor itu kita juga menjadi faktor penutup dari episode ini. Hope that helps ya guys. Yeah. Dadah. Nah.